Mbak Novi untuk maju ke depan. Kita kasih aplaus. Wow. Ya, saya bisa minta mic satu lagi nggak? Adakah mic satu lagi? Oh, di sini. Oke. Mbak, maaf ya, ambil sendiri ya. Kabelnya sudah. Nanti kalau 1 jam aja mati nyala lagi. Oke, good. Silakan duduk, Mbak Novi yang terhormat. Maaf, ini dipasang dulu biar. Kayak kursi panas ya, Kak. Iya, oke ya. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Baik. Nah sekarang Om Yoyo mau ngobrol nih sama Mbak Novi. Ada yang masih inget gak temanya kita bulan ini apa ya? Batasan dalam berpacaran. Saya tahu adik-adik semua pasti punya batasan sendiri yang ada di kepala nih ya. Tapi kita mau denger dulu apa yang disampaikan oleh Mbak Novi. Anda panggilnya Mbak Novi atau Bu Novi? Mbak ya? Masih muda. Macam-macam Pak, ada yang panggilnya Bu. Di kelas saya aja berbeda-beda. Ada yang panggilnya Bu, ada yang panggilnya Mbak Novi, ada yang panggilnya Teteh. Saya terserahlah mau panggil apa, yang penting jangan panggil Om atau Pak gitu aja ya. Ya benar ya. Kalau dipanggil Om repot ya. Iya, Oke. repot. Ya saya manggilnya Mbak kalau saya, karena emang beda kita ya 11-12 lah ya. Ya beda usianya ya. Terima kasih loh Pak, saya muda berarti. Jadi kita mau dengerin nih Mbak Novi omong apa, dan saya berharap adik-adik semua dengerin betul. Nah, minggu depan Anda akan dipecah dalam grup-grup kecil. Minggu depan nih. Apa yang disampaikan oleh Mbak Novi nanti minggu depan Anda diskusikan sama teman-teman satu grup. Ya. Anda setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Novi? Boleh. Nggak setuju? Boleh juga. Mungkin Anda bilang, kayaknya nggak setuju, saya lebih suka yang begini. Menurut Anda batasannya seperti apa? Itu boleh, tapi nanti akan didiskusikan di grup ya. Minggu depan. Dan minggu depannya lagi seperti kemarin, satu grup akan omong hasil diskusinya. Oke ya. Jadi sekali lagi perhatikan baik-baik supaya Anda punya bahan. Minggu depan ada diskusinya apa? Setuju atau enggak setuju dan mengapa? Ya, oke. Ya, selamat sore Mbak Novi. Selamat sore Pak. Kok manggilnya saya Bapak ya? Iya deh. Om aja. Omnya tua banget ya. Jadi kayak om saya. Dek Sam gitu dong ya. Aduh. Oke. Ya, kemarin kita sudah kasih clue-nya nih. Yaitu bicara tentang batasan-batasan pacaran. Ya. Dan tentu biasanya yang namanya pacaran itu yang paling hot dibahas adalah batasan-batasan sentuhan fisik, betul nggak ya? Boleh nggak sih pegangan tangan, boleh nggak rangkulan, boleh nggak cium pipi, cium jidat, dan yang lain ya. Nah, monggo, menurut Mbak Novi gimana nih batasan-batasan yang lebih gampang supaya adik-adik ini ngerti betul? Oke, selamat sore adik-adik semua. Karena saya dipanggil oleh Dek Sam itu Mbak Novi, saya panggil adik-adik semua aja ya, nggak usah panggil anak-anak ya. Oke, kayaknya yang antusias untuk bahas tentang batasan pacaran hanya kita berdua Pak Sam. Lihat, kok Pak lagi ya? Lihat wajah-wajah adik-adik ini kayaknya tegang-tegang banget, kayak mau disidang gitu ya. Santai aja, apa yang saya sampaikan belum tentu itu sependapat dengan apa yang kalian rasakan atau kalian sedang nikmati sekarang, nikmati dan gumulkan sekarang ya. Menarik Pak Sam, tapi sebelum kita masuk ke batasan-batasan, dalam waktu 1 bulan ini memang tema yang kita angkat ini sangat menarik ya, sangat menarik dan memberikan satu landasan buat adik-adik semua.
Tetapi sebelum kita ngomong lebih jauh tentang batasan-batasan, saya itu tergelitik nih karena range usia saya dan adik-adik kan cukup jauh ya. Masa sih? Cukup jauh ya. Jadi apa yang ada di pikiran saya mungkin terlalu jauh untuk ditangkap oleh adik-adik semua gitu ya. Saya pengen ngerti pacaran menurut mereka itu seperti apa gitu. Terus usia-usia mereka pacaran itu pengalamannya seperti apa gitu ya. Mungkin akan menarik ya. Cuma yang ingin saya garis bawahi dulu sebelum kita masuk ke batasan-batasan, tentu adik-adik ini sudah pernah merasakan jatuh cinta ya. Bohong kalau belum. Pernah nggak? Pernah nggak? Semuanya Naksir, naksir atau ditaksir, pernah? Pernah? Nggak ada yang jawab Pak Sam, kayaknya takut ya. Larissa jawab. Pernah ya? Yang laki-laki pernah naksir? Hah? Ya, yang Enggak. pernah naksir angkat tangan coba. Yang pernah naksir orang. Naksir orang. Wih, pojok sendiri langsung angkat tangan. Yang pernah ditaksir, coba. Oh, yang belakang juga. Kayaknya pada nggak mau ngaku ya, padahal nggak dapat SP loh. Iya. Silakan aja ya. Nah, tentu di usia mereka Kak, ditaksir atau menaksir lawan jenis itu buat saya itu hal yang wajar. Karena usia mereka usia yang sudah masuk ke puber. Ya, hal yang wajar. Kemarin juga saya tanya, sudah pernah ditaksir? Ada yang jawab, iya sudah. Sudah pernah naksir? Iya sudah. Pernah ditembak? Pernah. Pernah menerima? Enggak. Ya, kenapa bla 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 bla? Ya karena banyak alasannya. Ya. Tentu karena usia dan sebagainya. Dan fokus mereka terutama yang saya geli itu ini. Jawabannya takut dimarahi oleh orang tua gitu ya. Ya. Nah, sebetulnya jatuh cinta itu hal yang wajar Pak Sam. Ya. Naksir atau ditaksir itu hal yang wajar. Saya pun menemukan beberapa cerita dari anak-anak yang kita layani bahwa mereka mulai naksir, mulai jatuh cinta, tertarik dengan lawan jenis itu di usia atau di kelas 5 SD itu sudah ada. 5 SD? Iya, Gua sudah masih ada. ngejar layangan itu. Iya. Aduh. Tapi kalau orang bilang itu cinta monyet ya. Oh, oke. Tapi saya juga nggak tahu monyet itu bercinta itu seperti apa, pacaran seperti apa gitu ya. Hanya istilah aja gitu. Hanya istilah. Bahkan ada yang di anak yang kami layani pun TK itu sudah ada loh yang mulai naksir temennya gitu ya, cuma nggak tahu naksirnya. Makanya saya penasaran naksir atau jatuh cinta dengan lawan jenis di usia mereka seperti itu tuh seperti apa rasanya, gitu. gitu ya? Rasanya atau apa yang ada di pikiran mereka, di benak mereka. Ya, Saya pengen gali itu sebetulnya, cuma ya butuh waktu untuk ngobrol dengan mereka ya. Nah, adik-adik tadi saya bilang di usia kalian, di usia puber, kalau tadi dari beberapa cerita yang Mbak Novi pernah dapat, di usia TK aja sudah ada yang naksir atau ditaksir gitu ya. Berarti di usia kalian, di usia yang puber ini, naksir, ditaksir, jatuh cinta itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Kalau bilang enggak, saya rasa bohong besar. Malah nggak wajar. Iya kan? Malah nggak wajar. Wajarnya Anda ya. jatuh cinta. Nah, perlu diperiksakan, apalagi kalau naksirnya sesama jenis ya. Itu kan berbahaya. Kalau dengan lawan jenis itu sangat-sangat wajar gitu ya. Sangat banget wajar. Nah, cuma yang perlu teman-teman semua ketahui, harus ngerti nih. Kalau sekarang naksir mau ditembak atau menembak, sudah siap belum untuk pacaran gitu. Maksudnya harus tahu konsep pacaran yang benar itu seperti apa. Ya. Kalau kemarin kita ngomong tentang pacaran beda agama dan sebagainya bla bla bla, itu sudah jauh ke sana, tetapi kita agak mundur dulu gitu ya. Harus tahu pacaran itu seperti apa. Memang di Alkitab tidak pernah menyebutkan tentang
konteks pacaran, tetapi nanti adik-adik bisa baca di Matius 1 kalau nggak salah yang tentang Maria dan Yusuf. Ya, di perikop itu tentang Yusuf bertemu dengan malaikat bermimpi gitu ya, mereka sedang bertunangan, dan di situ menarik, seorang laki-laki seperti Yusuf, mereka belum resmi menikah, masih bertunangan, tetapi Yusuf adalah laki-laki yang baik, pegang komitmen dengan tidak menyentuh Maria. Gitu ya, tidak menyentuh Maria. Ini yang perlu jadi landasan buat teman-teman semua ketika memutuskan untuk berpacaran. Harus tahu dulu konsep pacaran itu seperti apa, sesuai dengan iman Kristen tentunya. Gitu Pak Sen. Boleh dong kalau begitu, silakan menurut Mbak Novi sebelum masuk ke batasan sentuhan ya. Konsep pacaran menurut iman Kristen ini apa nih? Supaya adik-adik juga paham. Iya. Sebelum teman-teman memutuskan untuk berpacaran, tentunya harus tahu dulu tujuan pacaran itu apa. Tujuannya, Harus tahu tujuannya dulu, gitu. Kalau ibaratnya kalau kita dari sekolah mau pulang ke rumah, itu kan sudah tahu tujuannya pulang ke rumah. Pasti tentu tahu jalannya, rutenya, mau naik apa sudah terfikir. Gitu. Entah itu nanti di tengah jalan, ada warung es enak, mampir dulu, nggak apa-apa. Kan tujuannya ada tuh ke sana. Nah, teman-teman juga harus tahu kalau mau memutuskan, saya mau pacaran nih, tapi harus tahu tujuannya dulu. Apa? Ya, tujuannya apa? Alasannya apa? Apakah alasannya mendasar? Kalau alasannya temanku satu geng udah punya pacar semua, Kak. Masa gue belum? Gue jomblo, gitu ya. Terus tiap kali kumpul, lu jomblo gitu, rasanya nggak enak gitu ya, kayak dibully gitu. Kalau hanya alasannya itu, di iman Kristen itu bukan alasan yang sangat mendasar. Iya. Gitu. Apalagi buat anak-anak Tuhan, itu bukan alasan yang mendasar. Terus biar nggak sendirian, biar ada yang nanyain sudah makan belum? Padahal mama papanya udah tanya tiap hari udah makan belum, udah belajar belum, nggak dijawab gitu ya. Tapi kalau kalau yang tanya, gitu ya. Mimi lagi di mana? Gitu ya. Titi lagi ngapain? Kalau ditanya, kenapa? Iya, karena si itu sering memperhatikan aku, tiap kali tanya, udah makan belum, udah gini belum. Iya, padahal kalau emaknya nanya, dia bilang kebanyakan nanya, cerewet. Gitu ya. Padahal kalah tuh Kak. Kalau adik-adik perlu smart sedikit ya. Kalau ada cowok atau cewek yang mulai pendekatan dengan tanya, sudah makan belum? Alah, nggak usah digubris lah ya. Mending kalau yuk makan. Itu mantap. Ya. Beda ya Kak. Beda. Kalau tiap hari cuma tanyanya udah tidur, udah makan, dari pagi tanya udah makan, siang tanya udah makan, sore udah makan, cuma tanya doang, kalah sama yang apalagi cowok-cowok belajar ya. Ayo makan yuk, sarapan bareng aku. Tak bayarin sotonya Mas Rena di depan. Mantap. Kalau juga alasannya supaya ditanyain sudah makan, kayaknya nggak mendasar banget gitu ya pacaran gitu. Gak dapat apa-apa juga. Kenyang juga enggak, ya kan? Ya benar-benar. Harus tahu. Jadi pacaran itu harus punya tujuan yang jelas. Tujuannya jelas. Ya, tujuan yang jelas. Tujuannya ya yang pertama pasti menumbuhkan tanggung jawab dan komitmen kedewasaan. Kalau pacaran tapi ya tadi cuma tanyanya sudah makan belum, sudah belajar belum. Ya kan tidak akan pernah menumbuhkan sesuatu, tidak akan pernah mendapatkan input yang baik untuk menjadi pribadi yang semakin berkembang. Buat apa? Buang-buang waktu juga gitu ya. Kemudian pacaran itu harus sudah menumbuhkan komitmen ke arah jenjang pernikahan. Aduh, serius banget ya. Iyalah. Lah ngapain pacaran sampai 20 tahun kalau nggak mau nikah? Dalam tuh cowok-cowok dengerin. Ya. Apalagi PHP aja. Kayak saya punya anak perempuan mau digantungin 20 tahun. Harus segera ya.
emaknya aja 20 tahun biayain buat sekolah, Iya, buat ini, benar-benar. buat itu. Yang ini cuma sudah makan belum 20 tahun gitu ya kan. Harus berani ambil komitmen ke arah jenjang pernikahan. Nah, berarti kalau begitu anak-anak kecil masih belum pas dong kalau bicara pacaran ya. Karena Iya. ini bicara komitmen, berarti hanya orang dewasa yang bisa Iya. berkomitmen. Ya, butuh kematangan emosional, Ya. butuh kematangan spiritual terutama, butuh kematangan ya semuanya, finansial pun harus Oh iya, iya. butuh kematangan. Mau Iya. ngajak anak orang untuk makan nggak bayarin, Iya. minta bapaknya dulu. Sekarang aja gua masih jajannya ciki, masa ngajak anak orang makannya juga ciki. Sekali-kali Starbucks gitu ya, Iya, atau iya, kemana iya, kah gitu ya. Kan butuh kematangan finansial juga gitu. Iya, iya. Jadi lah terus pertanyaannya, di usia mereka boleh nggak pacaran gitu? Kan begitu Pak, kalau tujuannya seperti itu. Ya boleh sih, asal ya tadi paling tidak di tujuan yang pertama, saling membangun tanggung jawab, kedewasaan, Belajar karakter. bertanggung jawab, Ya. membangun karakter. Iya, Oke. itu boleh sih. Ya, kalau kemarin di kelompok saya itu ada jawaban yang bagus untuk menjadi penyemangat meraih prestasi sekolah itu kan bagus. Jadi nggak apa-apa, it's okay kalau memang itu alasannya, silahkan pacaran. Berarti kalau saya ambil kesimpulan, seharusnya adik-adik ini punya apa ya, waktu untuk mengecek diri sendiri, berkaca, bercermin sebelum pacaran seperti apa dan sesudah pacaran seperti apa, sehingga Anda bisa melihat Anda itu berkembang atau semakin turun, bisa Iya. bilang begitu ya? Iya, betul. Ya, karena Iya. kalau enggak kan kita nggak ngerti nih. Iya. Ya, kita sebetulnya masuk ke dalam jurang atau naik ke atas bukit gitu ya. Betul. Wah, berarti harus mulai sering-sering berkaca, bukan untuk gambar alis. Ya, oke, tapi berkaca, melihat sejauh mana perkembangan pribadi Anda dan karakter Anda, betul ya? Betul. Ya, ya, ya. Silakan, Mbak. Iya. Nah, kalau berpacaran, kalau cinta monyet tadi, istilahnya jatuh cinta, ya itu tadi aku bilang wajar. Ya, tetapi untuk pacaran ke arah menikah butuh komitmen dan komitmen Kedewasaan, itu kedewasaan. ya. Dan Ya. itu yang harus menumbuhkan cinta sejati. Mantap. Nah, sekarang pertanyaannya gini nih. Pacaran dulu, baru kita membangun karakter dan belajar bertanggung jawab, atau bertanggung jawab dulu, dewasa dulu, baru pacaran? Yang Kalau mana? buat saya, Ah. ini pendapat saya loh Pak, Ya, siap. terserah buat pendapat adik-adik semua. Kalau saya selama masih pacaran dalam arti belum jenjang serius, artinya belum menemukan cinta sejati, masih jatuh cinta, ya saya mau menumbuhkan karakter saya dulu, Oke. tanggung jawab dulu, ya toh, kedewasaan saya dulu, komitmen saya dulu gitu, Ya. ke arah situ dulu. Jadi harus benar-benar bisa mengendalikan diri sendiri. Yang bisa mengendalikan diri sendiri, kata-katanya saja kan mengendalikan diri sendiri. Berarti kan yang bisa menjaga dan mengendalikan kan diri sendiri. Itu bukan orang lain, bukan pacar, bukan orang yang ditaksir atau yang naksir kita. Iya, iya. Terus yang kedua nih, tujuan yang awal pertama tadi kan menumbuhkan tanggung jawab, kedewasaan dan komitmen. Itu tujuan pacaran yang pertama nih ya. Sekarang tujuan pacaran yang kedua apa ini? Kalau boleh, ada nggak? Jangan-jangan ada gitu. Jangan-jangan ada tujuan yang Tujuan kedua. pacaran yang kedua, memuliakan nama Tuhan dong. Memuliakan nama Tuhan. Di Gimana contoh konkretnya nih? Adik-adik percaya kalau adik-adik semua ini anak Tuhan. Percaya ya, harus ditanamkan di hati kalau kita itu anak-anak Tuhan. Namanya aja anak-anak Tuhan. Harusnya memuliakan nama Tuhan. Kalau kita aja sebagai anak orang tua kita, biologis, itu harus menjaga nama baik orang tua kita. Apalagi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Paling tidak, bukan paling tidak, harus menjaga nama baik Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Artinya ketika kita memutuskan pacaran, apakah yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan? Apakah yang kita lakukan dengan pacaran kita itu menjadi berkat
dan tidak mempermalukan Tuhan. Itu sih. Bagaimana kita melihat indikator-indikator yang jelas bahwa kita ada di track yang benar gitu ya, bahwa kita ini sedang memuliakan Tuhan? Itu gimana cara ngeceknya? Karena ada yang katakan bahwa cinta itu buta gitu ya, sehingga karena ada matanya, Pak. Oh gitu ya. Ya, cinta itu buta, makanya nggak tahu kalau kesasar gitu ya. Makanya nih cara ngeceknya yang gampang itu gimana untuk masalah memuliakan nama Tuhan? Boleh deh, contoh aja. Ya, cara ngeceknya tentu dengan buah yang kita tunjukkan lewat sikap ketika berpacaran. Ya, ini kita sudah masuk pacaran ini. Iya, oh iya dong. Buahnya, apakah ketika kita berpacaran semakin kita rajin ibadah? Ya. Ataukah kalau ini secara pribadi ya, yang bisa ngecek adik-adik atau keluarga adik-adik sendiri, tentu keluarga gitu. Apakah ketika sudah berpacaran, waktu kita lebih banyak kemana? Keluar rumah dengan pacar, atau di dalam rumah paling tidak diskusi, ngobrol, bantuin kerjaan orang tua di rumah, melakukan tanggung jawabnya di rumah, itu kan juga buahnya, Pak. Oke. Ya, kemudian seberapa kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, atau lebih banyak kita punya hubungan pribadi lewat chat kita dengan pacar kita, itu juga buah yang bisa dilihat. Tentunya kalau mau bicara buah, ya kita harus tadi seperti saya bilang, harus bisa mengendalikan diri. Ada batasan-batasan yang harus kita pegang untuk membatasi diri kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan lewat pacaran kita. Nah, itu nanti masuk ke batasan. Cuman ini nih menarik, Mbak Novi tadi bilang masalah buah. Firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan bilang bahwa kita ini harus berbuah, dan buah itu yang ngincipin siapa? Orang lain, Pak. Orang lain. Iya. Nah, apakah ini pertanyaannya, suara-suara di luar sana itu perlu kita perhatikan atau tidak? Maksudnya begini, kadang-kadang misalnya nih ada seorang cowok tadinya tuh gaul banget gitu ya, gaul banget, temennya banyak, terus kemudian dia tahu-tahu punya pacar nih, dan setelah itu kemana-mana sama pacarnya terus, sehingga teman-temannya merasa kehilangan gitu ya, sehingga temennya nih, wah gara-gara pacaran sama si Mbak X ini jadinya dia kehilangan teman. Wah nggak baik tuh temen lu, pacar lu nggak baik gitu ya. Atau mungkin mama, orang tua ya, kamu tuh setelah pacaran kok mama lihat males belajar, mama lihat ini. Nah, apakah suara-suara seperti tadi perlu kita dengar? Karena kebanyakan, mohon maaf, biasanya orang pacaran itu tadi tuh nggak cuma buta, tuli juga. Ya, omongan mama, omongan paman, omongan orang tua udah nggak didengerin, omongan sahabat juga nggak didengerin, karena mereka sedang asik berduaan gitu ya. Nah, apakah omongan-omongan luar itu juga menjadi tolak ukur juga untuk kualitas pacaran kita? Oh, sangat. Sangat ya? Sangat. Kalau kita mulai jatuh cinta, pacaran, ya jangan tutup mata, tutup telinga. Ya. Harus tetap melek mata dan melek telinga, gitu. Saya rasa orang-orang yang cinta atau sayang dengan kita, terutama keluarga, apalagi orang tua, tidak mungkin menjerumuskan anak ke hal yang negatif. Ya, kalau orang tua kasih warning, itu perlu kita dengarkan dengan benar-benar gitu, dan koreksi lagi ke diri kita, benar nggak apa yang diomongin orang tua gitu. Jadi kalau apa yang disampaikan, omongan dari nasihat lah katakanlah ya, dari orang lain ketika kita berpacaran, itu sangat perlu untuk kita perhatikan. Kita perhatikan ya, berarti sebagai bahan pertimbangan ya. Iya. Tetapi bahan pertimbangan yang serius, karena kadang-kadang anak remaja kalau dikasih tahu masalah pacaran begitu langsung nyanyi lagu. Lagunya adalah Papa Mamamu Melarang, ya kan?
Aku tetap cinta. Siapa lagunya, siapa itu kalau nggak salah ya? Judika. Judika. Ya, wah langsung dinyanyiin lagu itu ya. Walau papa mamamu melarang lu ya. Ya ini perlu juga berarti. Pertimbangan omongan orang tua itu perlu Anda dengar gitu ya. Jangan hanya dianggap lalu, tetapi itu menjadi pertimbangan yang betul-betul penting. Nah, sekarang kita masuk deh ke batasan nih. Kalau memang kita pacaran, bicara tentang tanggung jawab, kedewasaan dan komitmen, artinya Anda semua harus punya tanggung jawab dulu. Ini kan pendapat Bu Novi tadi yang sampaikan, harus punya kedewasaan, harus punya komitmen dulu, baru melangkah ke pacaran, gitu ya. Dan pacaran tadi itu harus punya tujuan, goal, yaitu pernikahan. Ini yang saya tangkap dari pembicaraan tadi. Dan tentu dalam hal pacaran harus memuliakan Tuhan. Dan cara untuk itu salah satunya adalah tentu kita harus taat dengan batasan-batasan yang ada. Ketika batasan itu Anda langgar, maka sebetulnya pacaran Anda tidak memuliakan Tuhan, gitu ya. Pacaran Anda berada di tempat yang berbahaya, ya berbahaya. Saya nggak bilang masa depan Anda hancur, tetapi itu berbahaya gitu ya. Jangan main api kalau tidak mau terbakar, betul ya. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, boleh deh masuk ke konteks mula-mula, yaitu masalah batasan nih Mbak Novi. Nah, batasan tentunya yang sering kali diperdebatkan, yang banyak anak remaja bertanya, masalah fisik ya. Boleh nggak ciuman ya, boleh nggak gandengan, boleh nggak berpelukan dan lain sebagainya. Nah, batasan-batasannya apa gitu ya, supaya mereka tidak berjalan melebihi batasan yang sudah tertulis di Alkitab. Tentunya kita berpedoman di Alkitab. Monggo Mbak Novi, gimana nih? Iya, jangankan untuk diri kita ya Pak, untuk masalah lalu lintas aja pemerintah ngasih batasan dan aturan, ya kan? Ada lampu merah, ada traffic light lampu merah, ada zebra cross, itu gunanya untuk apa? Lewat setengah meter aja kena tilang, ya kan? Terus kalau mau ngomong soal Alkitab, Allah pun sudah kasih batasan dengan 10 perintah Allah. Ya. Itu kan hanya batasan, istilahnya hanya benang merah supaya kita nggak melanggar gitu. Dan dikasih hak bebas kan, mau taat oke, nggak taat ya oke, tapi harus tahu resiko tanggung sendiri. Kalau nggak taat berarti kan itu mencelakakan atau menyusahkan diri sendiri gitu. Ya. Nah, untuk pacaran pun sama, apalagi saya tuh bingung ya, maksudnya setiap orang itu Tuhan ciptakan kita manusia yang unik, sempurna, serupa segambar Allah, itu pasti punya tujuan. Betul. Terus di Mazmur 139 pun dituliskan bahwa ketika kita dikandung oleh ibu kita aja Tuhan menenun sedemikian rupa. Ya. Terus hari-hari kita sudah ditulis. Ya. Artinya ketika Tuhan menciptakan satu orang saja itu sudah memikirkan sedemikian rupa, sedemikian rumit, sampai dengan masa depan aja Tuhan sudah pikirkan sedemikian rupa gitu ya. Artinya Tuhan ciptakan kita satu orang itu punya tujuan yang mulia. Ya. Nah, kenapa kita nggak tangkap itu dulu? Ya, nggak tangkap itu dulu. Untuk tujuan Tuhan menciptakan saya ada di dunia ini untuk apa? Kebanyakan orang pada umumnya berpikirnya tujuan saya ada di dunia, apalagi perempuan pada umumnya loh Pak, sudahlah paling menikah. Apakah itu? Oh, menikah itu goal maksudnya? Iya, goal. Apakah itu? Kan enggak gitu. Nah, tujuan Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan besar sampai membawa kemuliaan buat Dia kan, menjadi saksinya Tuhan gitu. Saya rasa tidak cukup hanya goalnya hanya sampai menikah, menjadi suami atau menjadi istri atau menjadi kepala rumah tangga atau menjadi ibu, nggak cukup seperti itu. Tetapi lah nek cuma gitu tau ngapain sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Buang-buang duit, buang-buang waktu gitu ya. Kan ngapain gitu, sampai mama kerja keras, papa kerja keras hanya buat biayain kita buat apa gitu. Tentunya supaya kita
bisa dipakai Tuhan semaksimal mungkin dengan potensi yang kita punya gitu. Nah, perlu ada batasan supaya kita bisa mencapai ke sana. Ya. Terutama di dalam berpacaran, karena kebanyakan banyak anak muda yang akhirnya potong kompas. Tidak sampai pada tujuan Tuhan yang maksimal terhadap dirinya karena melanggar batasan. Harusnya dia bisa sampai ke sini, tetapi karena asik dengan pacarannya, terus kemudian lupa dengan batasannya, dia potong kompas. Akhirnya ya goalnya nggak akan sampai ke sana dengan maksimal, dan pasti suatu saat yang akan menyesal dirinya sendiri gitu. Resiko tanggung penumpang. Ya, resiko tanggung penumpang. Nah, yang pertama, batasan yang pertama yang fisik gitu ya. Batasan fisik. Kalau orang bilang, anak-anak muda bilang gitu, sentuhan fisik itu bahasa kasih. Apakah betul bahasa kasihnya cuma sampai di sentuhan fisik? Bahasa cintanya hanya sampai dengan sentuhan fisik? Saya rasa sih tidak. Itu menurut saya. Ya, kalau orang bilang micinnya orang berpacaran, Mbak, itu harus pelukan, harus ciuman. Apakah iya? Menurut saya sih enggak juga gitu. Enggak ya. Oke, enggak ya. Enggak loh. Wah, enggak. Kalau yang masih di dalam batas aman, it's okay. Nah, ini menarik. Karena anak muda dan saya juga pernah membaca bahwa sentuhan itu jauh lebih dalam secara emosional daripada kata-kata. Betul. Karena bahasa sentuhan 5 detik, 10 detik ketika kita menyentuh, tetapi sentuhan itu kalau direspon dari hati, dasarnya dari hati dulu, apa motivasinya, itu bisa menyampaikan pesan jauh lebih cepat daripada kata-kata. Nah, masalahnya ini tadi harus ada batasan di sentuhannya nih. Nah, berarti kan pacaran sentuhan masih boleh. Nah, cuman batasannya itu gimana nih? Apa yang jadi batasan? Batasannya kalau sentuhan yang dilakukan ketika berpacaran itu melindungi pasangan kita. Melindungi, maksudnya dalam tujuannya konteks, melindungi pasangan kita atau pacar kita. Contoh nih, nyebrang. Nyebrang. Kalau saya dulu diajarin oleh papi saya, kalau nyebrang dengan pacar gitu ya, laki-laki harus tanggung jawab. Laki-laki harus ada yang di kanan. Artinya arahnya mobil kemana, dia yang harus di depan. Biar mati duluan. Biar mati duluan maksudnya. Iya, benar-benar. Kita memang biasa dijadikan tumbal ya. Ya, oke, betul, setuju. Harus melindungi dong. Harus melindungi kan. Nah, kalau tahu nyebrang, jalannya rame, nggak dipegang, nggak gandeng tangannya, dilepasin aja gitu. Yang penting itu udah putusin aja, ngapain? Betul. Nggak ada tanggung jawabnya sama sekali gitu ya. Kalau selama konteksnya tujuannya untuk melindungi pasangan atau pacarnya, it's okay. Gandengan tangan. Gitu. Masih batas yang aman gitu. Berarti kalau ini saya tanya-tanya jahil ya. Jangan-jangan ada yang mau tanya ini. Oh ya boleh. Ada yang mau tanya boleh loh, angkat tangan langsung begitu. Ya, tapi kayaknya malu-malu kalau fisik. Mbak, yang ini boleh nggak? Yang itu boleh nggak? Nah, kalau saya menego-nego sedikit gitu ya. Kalau ciuman boleh nggak? Ciuman. Cium pipi deh, cium pipi. Ya kita nawar-nawar lah ya. Cium pipi. Ya, cium pipi bukan mimi ya. Pipi yang kita cium ya, Pak Eko ya. Ya, cium pipi boleh nggak nih, Mbak Novi? Cium pipi. Kalau orang tuanya yang cium boleh, tapi kalau pasangannya enggak. Tuh dengerin ya. Kalau orang tuanya yang cium boleh, kalau pacarannya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Cium pipi nggak boleh. Cium tangan deh. Kan kita kalau saya ketemu ayah saya cium tangan. Ayah, mana ada anak-anak muda segini sama pacarnya cium tangan? Ada kan? Ada. Oh, ada tuh, ada. Terus boleh nggak nih konteksnya nih dua krebol itu belakang gitu ya? Kalau cium tangan, istilahnya izin pamit, gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kan nggak ada konteks melindungi maksud saya.
nggak masalah. Oh, nggak apa-apa kalau ya. mau umpamanya aku mau pamit, mau kemana, habis dianterin nih, habis dianterin ke kampus nih, atau ke sekolah SMA mah, mosok ya pamit ya paling sak sekolahan kok ya. Mungkin ya. Itu kan modus. Nah kalau modus nggak boleh Pak. Oh, modus nggak boleh ya? Modus nggak boleh. Saya omong lagi. Harus tahu dulu ini apa motivasinya apa dulu. Oh gitu. Kalau modus jangan. Kalau beda sekolah gitu ya. Beda sekolah, yang satu umpamanya sudah bekerja, yang satu sekolah SMA atau kuliah. Astaga Pak. Saya kuliah. Kerja sama SD. Ya, satu kerja, satu SMA, ya, katakanlah seperti itu. Atau kuliah. Ya, diantar sampai kampus, terus pamit dengan salim, cium tangan, nggak apa-apa menurut saya. Nggak apa-apa. Nah, menurut adik-adik nih ya, Om mau tanya, kok jadi Om? Kakak mau tanya ya. Menurut Anda yang sudah pacaran, yang belum juga boleh lah. Menurut Anda yang lebih tanda kutip agresif dalam hal sentuhan, laki atau perempuan? Nah, cewek juga bisa. Ini masuk akal ini ya. Saya mendukungmu bro ya. Sepertinya kalau milenial sekarang cewek juga bisa. Cewek Karena kan bisa ya? media sosial sekarang terbuka sekali. Kalau zaman saya kecil, zaman saya masih ABG, gitu ya. itu tabu dan TV nembak aja, duluan aja kita nggak enak kalau cewek ya. Nah, di mana-mana cowok yang atau nembak media duluan. sosial aja nggak se booming sekarang, nggak sebanyak sekarang. TV aja baru 1, 2, ya kan? Maaf, usia berapa? Kok kelihatan tua gitu ya sama kayak saya. Handphone aja boro-boro. Iya, gitu ya. belum ada handphone. Dia pakainya surat cinta ya. Aduh. Jangan salah, sekarang perempuan-perempuan juga berani. Begitu ya. Berarti warning ini maksud saya, warning tadi yang Mbak Novi bilang masalah modus itu juga berlaku untuk cewek loh. Iya. Karena yang kadang-kadang yang pamit cium tangan itu kan biasanya cewek yang cium tangan cowok, betul ya? Nggak mungkin cowok cium tangan cewek, betul nggak Ricky di belakang? Betul. Betul ya, berarti jangan-jangan cewek juga modus tuh. Bisa jadi. Masyarakat, ya. Berarti hati-hati ya, karena ternyata modus untuk tanda kutip, berarti itu apa ya? Menyenangkan diri sendiri. Ya? Iya, kalau masih jatuh cinta itu kan orientasinya diri sendiri Pak. Oh, jadi kalau jatuh cinta, nih denger ini, jatuh cinta, tahapnya baru jatuh cinta. Pasti itu orientasinya diri sendiri dan kepuasan diri sendiri. Ego. Iya. Pengen diperhatiin, pengen dimanja, pengen ditraktir itu, ya. Dan Tapi kalau cinta sejati gimana? Kalau cinta sejati mah itu sudah harus berani membunuh diri sendiri Pak. Oh, harakiri. Iya Pak. Bunuh diri ya. Tapi kalau sudah masuk ke pernikahan itu harus berani membunuh diri sendiri. Itu setuju kalau pernikahan. Iya. Kalau pacaran? Kalau pacaran, kalau dia sudah masuk ke jenjang tahap yang serius, artinya sudah ngomonginnya sampai ke nanti pernikahan, harus berani membunuh dirinya sendiri. Nggak boleh ego dong. Oke. Berarti sudah mulai harus belajar untuk memperhatikan, belajar memahami, tidak harus terus dingertiin gitu ya. Ya. Kan harus begitu. Seperti lagunya Gita, jangan jadi parasit ya. Ya benar ya, dulu ada lagu namanya ya, parasit kau ya. Nah, oke. Nah, sekarang ada nggak yang mau bertanya nih masalah batasan sentuhan fisik? Tadi udah dijelasin Mbak Novi bahwa sentuhan fisik itu yang pertama bicara untuk melindungi boleh lah. Tujuannya melindungi boleh. Melindungi boleh. Lihat motivasi ya, modus atau ya, enggaknya. tapi kalau ada modus di balik itu, itu coret sudah. Ya. Dan berlaku laki perempuan. Iya, betul. Ya, jangan hanya berpikir bahwa yang nakal itu cuman laki. Ya, perempuan juga sama ya. Makanya yang laki juga hati-hati gitu ya. Nggak cuman yang perempuan hati-hati, yang laki juga hati-hati. Nah, ada nggak pertanyaan dari adik-adik? Boleh angkat tangan, tanya. Sebelum saya masuk ke batasan yang kedua. Kalau udah clear, ingat pembahasan ini Anda akan bahas ulang di grup kecil. Jadi kalau ada yang ragu, tanya. Sebelum besok minggu kita akan diskusi. Nggak ada? Sentuhan fisik ada. Kalau boncengan gimana boncengan?
Boleh nggak laki perempuan boncengan? Boleh. Tapi nggak boleh ngerem mendadak gitu ya? Ya enggak juga Pak. Oh, enggak juga ya? Ngerem mendadak memang karena ada kucing lewat, tiba-tiba ngerem mendadak, ya harus direm. Kalau enggak ya mati lah kita Pak. Lupa Ya saya, kan? maaf. Ya kembali lagi ke Iya, itu, iya. motivasi atau modusnya itu. Kembali ke sana lagi. Iya, iya. Terus kalau goncengan, boncengin, boleh nggak pegangan pinggang? Kalau selama itu memang Perlu. dibutuhkan, perlu untuk melindungi atau keselamatan diri sendiri, kenapa enggak gitu. Berarti harus naik motor yang ngebut ya. Bercanda, Mbak. Ya oke. Nah, kalau motornya tipe anak langit, Astaga. Yang gini tuh. jengking ya, jadi yang belakang itu ngene ya toh. Wah, piye iki ya. Ada nggak motor-motor kalian yang begitu? Boncengannya tinggi bener ya. Ya, CBR ya. Wah, punyanya si Febri. Ya gimana kalau yang jentit begitu? Ya selama konteksnya memang tujuannya itu untuk melindungi diri sendiri, nggak apa-apa gitu. Jangan sampai ada modus-modus. Itu harus modus atau motivasi diri kan pasti kok. Pasti kita itu tiap orang punya kepekaan, punya sinyal. Ngerti kok dengan bahasa sentuhan itu ngerti ini bahasanya modus ke arah mana itu pasti ngerti. Meskipun bibirnya ngomong enggak karena aku mau melindungi kamu, tapi dengan bahasa sentuhan tadi kan saya sudah bilang bahasa sentuhan 5 sampai 10 detik dengan didasari sikap hati seperti apa itu menyampaikan pesannya jauh lebih cepat daripada kata-kata. Ya. Pasti ngerti gitu. Ya, Jadi ya. Nah sekarang kalau gini nih, kalau kondisinya gini, awal tuh nggak ada modus gitu ya, boncengin aja gitu, awal nggak ada modus, boncengin aja. Tapi kan namanya daging itu lemah ya. ya. Naik motor, boncengin cewek di belakang, nggak ada modus, nggak ada, bener nggak ada, swear. Tiba-tiba ada kucing lewat, mau nggak mau ngerem dong, ya kan? Nah setelah ngerem itu, Airbagnya keluar ya Pak. nah itu ya kan setelah ngerem, terus kemudian Kena ada airbag. sesuatu yang sampai di pikiran sampai mana-mana nih. Ya ini gimana ini? Ini mencegahnya gimana ya? Lo kan awalnya nggak ada modus loh Mbak, ya nggak ada. Kita memang bener-bener tulus mau nemenin, mau nganterin pulang gitu ya malam-malam gitu ya. Tapi kok ini kucing ini yang salah ya. Kucingnya nyabrangnya nggak jelas ini ya. Ini kucingnya ngawur ya. Nah, ini gimana kalau udah terlanjur begitu maksudnya? Apa kita harus berhenti dulu doa Bapak kami 3 kali gitu ya? Atau gimana nih? Kalau kasusnya gitu? Kalau modus seperti itu nggak mungkin nih kejadian sekali beb gitu pasti. Kan lagi puber ceritanya. Lagi puber ya. Puber mah, lihat kucing aja puber ya kan. Kalau itu terjadi pasti sudah berulang, artinya tidak gitu cuma ya? sekali gitu, ngerem mendadanya dan kena airbagnya tadi ya. Kayaknya memang Nggak cuma sekali pasti. pengalaman sekali Tapi, ya. Mantap ya. tapi sebetulnya nggak ada kata terlambat sih sebetulnya kalau kita sudah tahu itu sinyalnya nggak baik gitu ya. Berarti kalau memang Berarti- ke situ ya kita hindari. Iya, harus dua-duanya. Harus dua-duanya, nggak cuma cukup satu saja yang harus mengendalikan diri, harus dua-duanya. Ya sekarang kalau ceweknya tadinya bisa jaga jarak, awal jaga jarak, ya kan? Semakin dekat rumah, semakin ngeremnya sering, makin deket gitu duduknya. Terus gimana kalau sudah begitu? Cowok gimana? Kalau jadi cowok Anda nih gimana ngomongnya? Munduran dikit apa? Udah Iya. sekalian peluk aja gitu. Yang mana coba? Aku mau tanya. Yang cowok-cowok aku mau tanya. Itu Renald ya? Iya, Renald, kalau menurutmu kalau udah semakin lama semakin dekat, Anda bilangnya ke pacar suruh mundur atau wah ya sekalian aja lah gitu ya? Yang mana nih? Loh, naik motor sama pacar ya kan? Awalnya jarak 20 meter awal ya kan? Tapi jauh amat Pak. jauh amat ya? 20 cm lah, 20 cm. Terus lama-lama kan
ada kucing lewat ngerem, lama-lama kan tambah deket. Nah, kalau sudah 20 mili terus bagaimana? Apakah Renat akan bilang ke pacar, lu munduran dikit dong, atau kamu yang maju, atau sekalian peluk aja gitu, ya kan? Nanggung ntar lagi nyampe rumah gitu kan? Yang mana nih? Apa? Berarti yang digoncengin cicak ya Pak? Ya, iya, jangan nempel-nempel kayak cicak ya. Ini kalau kata-katanya Renal gitu. Kalau Henry gimana Hen? Kalau you punya kasus begitu? Kalau saya Pak? Ya. Matiin motor, tuntun Pak. Matiin motor terus dituntun bareng, luar biasa. Wede mantap ya, oke. Harus berani mengkomunikasikan Pak Sam. Harus ya. Kalau orang pacar kita atau diri kita bertanggung jawab, harus berani mengkomunikasikan kalau itu hal yang sudah nggak baik atau memberikan sinyal-sinyal yang sudah tidak pada tempatnya, tidak sehat. Harus berani mengkomunikasikan dan berani berkata tidak sih. Iya. Dan ini sekali lagi nggak hanya untuk cewek, cowok juga begitu loh ya. Anda pun harus berani ngomong, jangan deket-deket gitu ya, nggak cuma cewek ya. Oke, thank you. Sekarang yang ada pertanyaan untuk sentuhan fisik dulu? Nggak ada ya? Oke, sekarang yang kedua nih. Yang kedua ini bicara tentang batasan percakapan. Kadang-kadang kita ngomong juga sampai ngalor ngidul, ya. Ngomong itu nggak karu-karuan sampai mana-mana. Nah, apa batasan-batasan percakapan? Kadang-kadang juga maaf ya. Sampai aib keluarga tuh dibahas gitu. Padahal kan ini masih pacaran gitu ya. Tapi aib keluarga sampai neneknya dulu pernah bohongin kumpeni itu diceritain gitu kan ya. Ngapain gitu kan? Kadang-kadang saya mikir ya ini kayaknya nggak bener gitu ya. Nah, gimana cara supaya percakapan, apalagi sekarang mungkin mereka ketemu pacar seminggu sekali, tapi pasti tiap hari, ngobrol di WA ya, video call. Nah, yang dibahas itu batasan-batasannya supaya sehat apa nih? Batasan-batasan untuk ngobrol ya apa namanya? Untuk mengembangkan karakter diri ya. Umpamanya ngobrolin tentang hobi atau pengalaman apa yang sedang dialami hari ini untuk diceritakan. Curhat. Terus membahasnya nggak cuma curhat, bla 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 bla, enggak, tapi ada solusinya bagaimana, diskusi hal seperti itu bagus sih. Tapi kalau percakapannya sudah ngomongin yang seharusnya ada etikanya ya, ngomongin yang kayak tadi Pak Sang bilang, masalah-masalah di keluarganya yang sebetulnya itu privasi, itu sebetulnya belum ke sana, apalagi kalau masih dalam tahap pacaran yang jatuh cinta, gitu. Itu sih. Lah kalau obrolin gini boleh nggak nih Mbak Novi? Kalau bahasanya anak-anak tembol itu angan-angan coro. Apaan itu? Angan-angan coro. Angan-angan coro. Iya, jadi bahasnya tuh, wah besok tuh saya pengen kerja di sini. Iya, nggak apa-apa. Besok saya pengen punya anak 5. Saya besok pengen punya pembantu 7 gitu ya. Nah itu boleh nggak angan-angan coro itu? Angan-angan coro nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya? Orang siapa Pak Karno ya, suruh bermimpi setinggi langit. Siapa tahu lewat obrolan angan-angan coro tadi jadi bisa bahasan atau percakapan yang menarik. Artinya siapa tahu lawan bicara kita bisa kasih ide, bisa kasih jalan atau clue-clue untuk supaya angan-angan coro itu nggak cuma jadi angan-angan, jadi coronya. Sebentar, kenapa jadi coronya? Ya, enggak jadi terwujud kenyataan. Betul, mantap. Bagus juga. Itu betul. Angan-angan itu kan ngomongin harapan ke depan, masa depan yang ingin dicapai. Kenapa tidak? Begitu daripada boleh, ya. ngomongin hari ini kamu makan apa, menunya apa, ya mending ngomong angan-angan coro Pak. Ya, oke, sip ya. Berarti mantap ya, angan-angan coro boleh. Ya, Anda mau cerita sama kekasihmu, aku pengen kuliah di sini, aku pengen masuk UGM karena jurusan ini tuh begini, boleh ya? Boleh lah. Boleh, walaupun masih SD, nggak apa-apa, itu angan-angan coro namanya. Nggak apa-apa, ya itu
malah bisa memotivasi, Mbak Novi bilang ya. Iya. Itu baik banget gitu ya. Misalnya saya pengen nyenengin mama saya gitu, padahal masih belum kerja juga. Iya. Ya nggak apa-apa ya. Nggak Itu apa-apa. angan-angan coro, tapi itu malah lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Tadi cuma nanyain udah makan apa? Belum. Ya oke, good. Ya. Nah, percakapan ini juga kadang-kadang kan siapa di sini yang nggak punya medsos? Pasti punya deh. Ya. Nah, kadang-kadang kalau lagi ribut nih, namanya orang ya berhubungan gitu ya, entah teman, sahabat, apalagi pacar, pasti pernah ada momen-momen ribut. Nah, problemnya itu boleh nggak sih kita share ribut kita di sosmed ya? Kadang-kadang saya tuh lihat anak-anak itu sosmed diisinya tuh apa kata-kata yang maaf ya, seperti menyinggung pacarnya begitu ya. Tapi disinggungnya di medsos. Pernah nggak? Pernah ya pacarmu begitu atau Anda sendiri yang begitu kan pernah ya? Dan anehnya lagi biasanya nih misalnya saya nyinggung pacar saya di medsos, tapi pacar saya hide supaya pacar saya nggak lihat saya nulis apa. Nah, itu kan lucu, ya kan? Loh, dia itu kan komen menyinggung tentang pacarnya, tapi malah pacarnya di hide, pacarnya nggak bisa lihat komen Anda. Lah itu maksudnya gimana? Saya bingung dengan anak muda ya. Tapi intinya boleh nggak sih mencurahkan unek-unek gitu, percakapan toh masuknya ke dalam medsos yang sekarang di mana-mana. Kalau pendapat saya sih itu kurang bijaksana juga ya. Oh gitu ya. Iyalah. Karena media sosial itu kan sebetulnya apa yang kita upload, apa yang kita share itu menunjukkan jati diri kita seperti apa. Menunjukkan karakter kita seperti apa, kepribadian kita seperti apa. Apalagi ya kayak kasusnya yang tadi Pak Sam bilang, jengkel sama pacarnya, nulis bla 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 tentang pacarnya begitu, pacarnya maki-maki seperti itu, tapi pacarnya di hide gitu. Lah itu namanya apa sih, pecundang ya? Asik. Kalau aku bilang ya. Pecundang. Apalagi kalau laki-laki yang gitu, aduh, pakai intro aja gitu. Ya cemen itu ya. Pakai rok aja Pak. Pakai rok. Boleh ya, itu boleh kan, ya. Iya, jadi nggak penting. Sekarang apa gunanya? Maksudnya gini, apa yang kita upload itu bermanfaat nggak? Buat yang baca. Buat yang baca. Oke. Gitu. Kalau hanya melimpahkan emosi, kenapa tidak pakai jalur yang sehat? Kenapa tidak mau komunikasi Face to face langsung ngobrol secara langsung, ngomongin apa yang dia tidak suka, bahas, kemudian solusinya seperti apa. Itu kan jauh lebih sehat pacaran yang seperti itu daripada upload di story, marah-marah lah. Apakah dapat solusi dari masalahnya? Tentu kan enggak, malah dapat kompor-kompor meleduk. Iya. Oh iya, ya kan? Komporin, wah laki kayak begitu buang aja gitu ya. Siapa tahu ada yang baca ini naksir sama dia malah jadi kompor, ya kan? Betul, malah jadi tambah runyam. Lebih baik enggak adik-adik. Kalau media sosial apa yang kalian upload itu menunjukkan siapa kamu. Kamu mau dipandang apa oleh semua orang yang membaca? Mau dipandang orang yang wise, laki-laki yang bijaksana, perempuan yang baik, atau bagaimana? Tergantung pada jempol kita masing-masing. Beberapa waktu yang lalu kan kita sudah bahas ini juga. Begitu ya. Oke. Thank you untuk percakapan. Ada pertanyaan untuk konteks batasan percakapan? Nggak ada ya. Oke, sekarang saya masuk ketiga nih. Terkadang ada beberapa kasus yang kemarin juga kita bahas. Pacaran beda iman. Awalnya memang B aja gitu, ya. Tapi kemudian dia sampai tinggalkan imannya dan pindah. Dan usut punya usut, ini bukan karena urusan seksual, karena memang kemarin juga sempat ada yang bicara pop ice ya, siapa itu yang bicara pop ice, cocok tanam lah. Iya itu, ya oke lah kalau sudah terlalu jauhnya di masalah seksual, memang kadang-kadang nggak bisa mundur, ya akhirnya ya ikut nyebrang begitu ya. Nah cuman masalahnya ada yang kasusnya aku nggak bisa kehilangan dia lagi gitu. Aku terlalu sayang sama dia gitu ya. Nah karena itu dia rela meninggalkan agamanya dan pindah ke agama seberang karena terlalu cinta.
Nah, bahkan ada beberapa kasus pacaran putus sampai bunuh diri. Ya, udah pacaran sayang banget, saking sayangnya ketika diputus sama pacarnya main ayunan pakai tali rafia, ya, makanya bunuh diri. Nah, kan kita nggak mau nih, kita seperti itu. Nah, batasan daripada perasaan itu gimana sih? Batasan perasaan yang pertama, ya tadi kita harus belajar untuk semakin dewasa ya. Artinya jangan jadi orang yang baperan. Baper itu apa? Bawa perasaan. Bawa perasaan. Dikit-dikit bawa perasaan, dikit-dikit bawa perasaan gitu, baru dikatain sayang. Aduh, sudah melambung, kakinya nggak dapat gitu ya. Itu baper juga. Oh, itu baper gitu. ya. Jangan baperan. Harus pakai logika juga sih, gitu kan. Kalau supaya mengendalikan baper itu kan logika harus jalan, Pak. Oh, oke. Jadi Kalau berbanding emosi, terbalik dengan iya, logika ya. Kalau emosi sedang tidak stabil kan logika juga nggak stabil. Oh, oke. Ya, betul. Jadi harus menstabilkan logikanya. dulu, Ya. ya. Jangan baperan. Kemudian apa ya? Jangan jadi toksik ya. Artinya Toksik itu kan racun ya. Racun. Pengennya sama kamu terus kayak bucin banget gitu loh ya. Sampai tadi bucin itu budak cinta kalau nggak salah ya. Iya, cuma kemana-mana berdua kayak dunia milik mereka sendiri gitu. Oh gitu, kita kontrak begitu ya. Oke. Terus mengekang mau berteman dengan yang ini atau mau bersosialisasi ngobrol dengan yang ini yang itu tidak boleh, dilarang-larang. Itu kan lama-lama jadi toksik juga. Oh, oke, mengekang ya. Posesif. Cemburuan itu. Cemburu boleh tapi harus pada tempatnya. Kalau dikit-dikit cemburu itu kan namanya posesif juga. Lah buat apa gitu. Kan kita makhluk sosial ya, bukan makhluk. Ya. Kalau misalnya nih pacarnya Renald saya boncengin gitu. Terus Renald cemburu. Wajar nggak menurut Mbak Novi? Wajar sih. Wajar ya. Tapi lebih baik supaya tidak menimbulkan kecemburuan sebelum memboncengkan wanita lain. Kalau sudah tahu statusnya berpacaran, alangkah baiknya pamit, izin. Yang cewek izin kepada Renald dulu. Contoh, Renald kan mau boncengin temennya cewek nih, bisa izin sama pacarnya. Ini si anak nggak ada yang nganterin pulang nih, boleh kan? Boleh nggak aku boncengin pulang, nganterin pulang? Kalau pacarnya bilang enggak, ya udah kasih penjelasan gitu. Kalau pacarnya bilang enggak gimana? Kalau pacarnya bilang enggak, terserah Renald, harus bisa memutuskan. Maksudnya begini, kalau tahu kondisinya waktunya sudah gelap malam, jamnya sudah terlalu malam, ini harus pulang sendiri, nggak ada angkot, tega nggak? Ini kan untuk keselamatan juga, untuk melindungi temannya. Ya. Kalau alasannya itu saya rasa oke-oke aja. Kalau pacarnya bilang nggak boleh, pacarnya perlu dipertanyakan. Posesif banget ini. Yang perlu dipertanyakan. Iya dong. Jangan posesif. Ya benar juga ya. Jangan-jangan pacarnya yang posesif banget. Iya. Jadi sampai-sampai nggak boleh boncengin. Padahal yang lihat situasi kondisinya seperti apa. Padahal yang minta diantar pulang itu Bu Nani, ya. Ya. Tapi udah posesif banget gitu ya. Benar ya. Jadi oke, kita udah jelas nih batasan-batasan. Jadi jangan sampai terlalu cemburu. Cemburu wajar. Wajar, tetapi kalau over ya itu nggak masuk akal lah ya. Cemburu yang tidak beralasan itu namanya posesif yang sudah jadi toksik. Udah nggak ada obatnya lah ya. Iya, tinggal kasih racun tikus saja ya. Ya karena saya pernah dengar ada yang cemburu ketika pacarnya boncengin emaknya. Ayo, itu kan gila ya. Iya ada. Ya. Betul. Karena kamu lebih memilih mamahmu daripada aku. Weh, ya cemburu sama mamahnya. Pacar. Umpamanya mamanya suruh ngantar ke pasar, gitu. Padahal sudah dijanjian di jam yang sama. Kalau sampai cemburu, itu aneh juga ya kan? Gimana? Dia udah janji sama mamahnya. Sudah janjian sama pacarnya, gitu. Oke. Sudah janjian mau keluar hangout. Mamanya minta tolong nganterin kemana, gitu. Pacar, gitu. Ya kan harusnya lebih mengutamakan orang tua lah. Oh gitu ya. Oke. Ya. Kalau kepentingannya lebih urgent dari lihat kepentingannya. Kalau kepentingan orang tua harus dianterin itu urgent.
ya kenapa nggak didahulukan dulu gitu. Kalau sampai pacarnya bilang nggak boleh dan cemburu, putusin aja. Kan dia yang ngasih makan mamahnya. Wih, dengar itu, dengar ya. Gunung, dengar kau ya. Jadi kalau pacarmu tidak mengizinkan kamu antar Bu Ari, putus sudah ya. Sampai di sini ya. Kecuali kalau memang janjiannya itu hal yang urgent banget, urgent. Katakan pacar operasi. Ya harus operasi atau ada apa, ya lihat urgency. Ya pacarnya mau sunatan misalnya, ya kan, wah ini harus dianterin, kalau enggak jadi sunat. Ya, urgent oke lah. Jadi ya lebih kepada situasional ya, bagaimana kondisi saat itu sehingga keputusan Anda itu mencerminkan seberapa dewasanya Anda untuk memilih mana yang harus dipilih ya, antar mama atau antar pacar. Bisa jadi dalam beberapa kasus antar pacar lebih penting. Beberapa kasus ya toh, tapi ada juga beberapa kasus antar mama lebih penting ya. Oke, good ya. Ini bicara tentang perasaan. Nah, bagaimana tentang bicara begini, pacaran tapi sampai tanda kutip ya nggak mau berpisah dengan dia. Sedangkan pacaran kan bicara tentang mencari kecocokan ya, kayak nggak salah bulan kemarin kita bicara begitu ya. Tapi karena misalnya nih Moses itu udah cinta banget gitu sama si wanita itu, Moses nih ya contohnya ya, sampai-sampai dia berdoanya seperti doanya Stephen ya, kalau dia bukan jodohku jadikanlah dia jodohku ya, kalau dia jodoh orang lain ya jadikan dia putus dengan jodohnya dan jodohkan dia dengan aku gitu ya. Pokoknya nggak ada cara lain, pokoknya itu nggak mau yang lain gitu ya. Nah ini gimana nih menyikapi kita yang udah bener-bener cinta mati, nah supaya kita nggak masuk ke lubang itu, apa yang perlu dipahami oleh teman-teman selagi pacaran? Waktu. Gimana maksudnya? Harus tahu target waktunya. Kalau pacaran waktunya cukup lama dan pengennya cuma itu, nggak ada progres ke depan. Kalau orang pacaran kan pengennya ada progres. Segala sesuatu yang kita lakukan kan pasti harusnya ada progres ke depan, bukan mundur dong. Kalau itu pancet dan stuck di situ, lah ngapain diterusin? Ya. Buang-buang waktu juga, Pak. Nah, apakah waktu yang panjang itu menyebabkan perasaan semakin dalam? Kalau dibina, dirawat dengan baik, tentunya iya. Rasa sayang itu kalau dirawat, dipupuk dengan baik, dengan benar, pasti tentunya iya. Ke arah jenjang pernikahan kan memang tujuannya ke sana. Memupuk rasa cinta, rasa percaya, dewasaan. Nah itu butuh waktu, cuma juga nggak terlalu lama juga, harus punya goal point-nya juga gitu. Nah kalau gitu kita masuk ke batasan waktu nih. Kira-kira pacaran yang oke itu rentang waktunya berapa lama pacarannya nih? Ya supaya Stephen juga bisa ancang-ancang kalau dia mau pacaran berapa lama dia harus pendekatan gitu ya. Wah ini setiap orang harus punya target, harus berani menetapkan ini, menikah itu harus berani menetapkan target usia. Oh jadi kita menentukan dulu kapan kita mau menikah? Ya. Oke. Ini saya juga sering berbicara ini dengan anak saya, anak perempuan saya yang sudah mulai usia-usia matang ya. Iya. Harus berani menetapkan dulu, kamu mau menikah di usia berapa? Gitu. Katakanlah usia 27. Berarti mundur dulu, ditarik mundur dari 27. Kamu ingin persiapannya seperti apa ketika menikah? Ya. Gitu. Oh, harus sudah matang finansial. Tarik mundur dulu. Kalau matang finansial kan berarti harus sekolah dengan benar dan sebagainya itu tarik mundur. Jadi jangan terlalu lama juga, buat apa gitu. Mengefisienkan waktu yang ada kan. Pacaran itu kan sebetulnya mempersiapkan diri masuk ke jenjang pernikahan. Ya, goalnya nikah. Goalnya menikah. Nah, harus punya target dulu, berani menetapkan. Saya kan berangan-angan boleh Pak, setiap orang. Saya mau menikah di usia 25. Pengennya ketika menikah saya sudah seperti ini. Nah, untuk mencapai seperti ini di usia 25 harus punya planning toh.
Ya. belakang gitu. Tapi kalau begini Mbak, kalau misalnya yang seperti Mbak Novi bilang, berarti kan itu kita harus komunikasikan di awal dengan pacar kita dong. Iya. Jadi misalnya pacaran nih, saya nembak seseorang, saya nembak Larissa gitu ya. Terus kemudian langsung di situ kita bicara, Larissa lu mau nikah umur berapa gitu. Gitu ya, harusnya Iya, begitu ya. harus Yang begitu. pacaran yang sehat begitu harusnya. Pacaran yang sehat, kalau memang arahnya ke sana, harus berani membuka obrolan seperti itu. Kamu mau menikah di usia berapa? Baik yang laki-laki maupun yang perempuan, gitu. Misalnya nih, laki-lakinya bilang, aku mau menikah kalau aku sudah punya rumah. Contoh. Ditanya Itu boleh nggak? Itu boleh nggak? Ya boleh, tapi harus juga yang pasangannya yang satunya Yang cewek? harus cerdas juga dong. Mau punya rumah itu batas umur berapa gitu. Kalau targetnya punya rumah sampai bisa kecapainya umur 40, emang 40 tahun, nanti di usia 40 tahun baru mau menikah. Mau pacarannya berapa lama gitu. Ya. Kan begitu, Pak. Betul. Paling tidak harus berani push dari diri sendiri ketika sudah mentargetkan. Berarti sebetulnya hal-hal itu yang sebetulnya harus dibahas dalam pacaran. Iya. Bagaimana ngelola keuangan, bagaimana nanti pengen ya tadi ya supaya matang finansial ke arah ke sana, bagaimana bentuk keluarga nanti seperti apa, fungsinya dia sebagai laki-laki kepala rumah tangga nanti seperti apa. Itu kalau pacaran yang sehat ke arah pernikahan itu yang harus diobrolkan sih. Berarti goal yang awal itu sebetulnya bukan goal final. Karena gini, maaf ya, kadang-kadang saya bicara dengan orang-orang yang terlalu perfeksionis menurut saya. Mereka mau pacaran dengan misalnya nih cewek gitu ya, kok aku pengen punya pacar itu yang bisa bahasa Korea, kulitnya kuning, matanya sipit, rambutnya keriting gitu ya, atau rambutnya pirang gitu ya, kerjanya harus di pegawai negeri gitu misalnya ya. Nah, sehingga ini menjadi apa ya, standar dia. Jadi ketika ada yang deketin dia itu ditanya dari awal, ASN? Bukan, minggir. Ya, ada yang lagi deketin ASN? Bukan, minggir. Nah, ini dari pandangan Mbak Novi gimana? Bener atau enggak gitu ya? Menurut Mbak Novi ini pandangan Anda? Punya standar ideal, oke. Ya, setiap pasangan kalau mau menetapkan jadi pacar harus punya standar ideal, oke. Tetapi kalau standar-standar yang ditetapkan itu kayaknya sudah tidak mungkin. Orang enak ini. Ya, standar-standar yang ditetapkan ini sudah tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya harus berani mengubah standar. Oke. Katakanlah, tapi kan kalau kita minta kepada Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tapi kan kita juga diberi hikmat untuk bisa mengatur diri kita sendiri kan, gitu. Contoh, pengen dapatnya yang pengusaha sukses, S3, tetapi dianya sendiri cuma SMA. Apakah itu bisa mengimbangi? Kemudian tentu lingkup pertemanannya akan berbeda. Betul toh, Pak? Ya. SMA, dia hanya lulus SMA untuk bisa masuk ke komunitas yang levelnya atas di sana, itu akan sangat susah untuk perjuangan kalau bisa. Jadi harus napak bumi juga ya kalau menetapkan standar ya, idealnya seperti apa. Lihat dulu kita kapasitasnya seperti apa, kan seperti itu. Ya. Maaf saya menyusul sedikit. Tolong salah satu sampaikan kepada Wawan, tolong jemput Ratu Inggris. Terima kasih. Iya, Ratu Inggris itu gerejanya di sini. Ya, oke. Kembali kepada kita bicara. Berarti target perlu dan penting ya. Tetapi kalau saya ambil kesimpulan dari Mbak Novi bilang, ya target itu harus disesuaikan dengan kapasitas kita, gitu ya.
Kalau Anda mintanya yang orang Korea, artis K-pop, ya toh, makannya tiap hari apa sih makanan Korea? Apa namanya? Soto ayam, ya enggak ya? Bulgogi, ya maunya begitu, tapi Anda kumpulnya sama krembol-krembol. Ya itu mimpi namanya, ya bukan berarti, ya memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi yang model begini Tuhan pun angkat tangan ya. Ya potensi kita, makanya kalau kita pengen dapat standar yang tinggi, kita sendiri juga harus bisa upgrade diri. Gitu kan, nggak harus minta, ya kayak doa Tuhan aku punya mobil, kamu aja nggak pernah mau les mobil, setir mobil, kapan nggak bisa kasih kan? Rumahmu aja nggak mau gedein, nggak punya garasi, nggak mau bikin mobil. Iya, kalau mau menetapkan standar yang ideal, ya kita sendiri juga harus berani upgrade diri sendiri. Jadi menetapkan standar boleh, tetapi maaf ya, sadar diri juga. Ya, kalau memang standarmu tinggi, ya jadikan nilaimu tinggi supaya kau bisa mencapai standar itu. Oke, thank you. Sekarang untuk waktu tadi bicara, jangan terlalu lama atau harus lama. Berapa tahun kira-kira pacaran yang sehat? Kan tadi kan diskusi bisa cepat. Kan ada yang 3 bulan pacaran langsung nikah. Ada yang 13 tahun pacaran nggak nikah. Ada yang gimana? Ada kan standarnya gitu biar enak? Kalau kita belum sudah ingin menikah, kalau siap mentalnya, sosio emosionalnya dia siap, finansialnya siap, kenapa enggak? Ya. Ya. Tetapi kalau belum siap, dia perlu proses. Ya. Nah, kalau mau diambil gampangnya, kayak tadi kan kalau tahapnya serius mau menikah, sudah tahu nih menikah nanti bayangannya orang menikah itu butuhnya apa aja. Jadi paling tidak kan selesai SMA dulu lah, baru bisa punya kematangan. Berarti usia 20-an? Iya, 20-an. Paling tidak 7 tahun, 6 tahun itu yang normal untuk menikah, menuju pacaran untuk menikah. Ya. Pacarannya 6 tahun, 7 tahun. Iya. 6 tahun, 7 tahun guys. Ya pacaran 6 tahun, 7 tahun. Itu kok. Untuk mantap buat menikah. Katakanlah lulus SMA berapa sih? 18 tahun. Masih kuliah 4 tahun. Ya. 22. Ya, itu S1 ya. Ya. Butuh pengalaman kerja kan? Kan pengennya finansialnya, iya. Pengennya kan finansial oke. Terus komunitas lebih naik levelnya, butuh pengalaman ke sana. Nah, pengalaman ke sana butuh berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun, yang kita tambahin aja. Menurut saya 7 tahun ya. Yang bisa dilogika. Thank you. Iya. Terima kasih. Dan terakhir adalah batasan wilayah. Apa maksud batasan wilayah? Jadi wilayah itu tentu daerah. Ada beberapa daerah yang sangat dilarang untuk orang pacaran, gitu ya. Jadi kalau pacaran jangan di daerah situlah, tak sambet gitu ya. Nah ini bicara tentang batasan daerah, gitu ya. Misalnya nih, wah itu kalau di Waduk Gunung Jati nggak boleh ke sana bawa pacar nanti putus ya misalnya. Jadi ada lagi juga yang ngomong itu yang di Purwokerto nama wisata di Purwokerto juga katanya kalau ke sana bawa pacar nanti putus. Nah ini sebetulnya ada daerah-daerah wilayah-wilayah yang nggak boleh kita kunjungi. Itu ada nggak sih sebenarnya batasan seperti itu? Kalau mitos seperti itu sih nggak ada lah ya. Yang perlu dipahami teman-teman, kalau yang mitos-mitos seperti itu bakal putus kalau udah cinta, nggak usah dipercaya. Tetapi yang perlu diperhatikan kalau di rumah sendirian tidak ada orang lain, papa mamanya pergi, adik kakaknya nggak ada, cuma dia sendiri terus nekat. Nggak apa-apa dong, kalau berdua repot. Nah, karena masih pacar. Menurut saya itu meskipun itu di rumah bukan hidup cinta, itu hal yang berbahaya. Oh iya benar-benar ya. Jadi kalau pacar ada WA,
bahaya. Bahaya. Jangan sekali-sekali Anda berangkat, ya. Oke, jelas? Nah, itu bahaya masalahnya, ya. Iya. Di rumah jangan berbaik diri sendiri. Iya, betul. Ya. Ya, daging itu lemah. Ya, jadi jangan ke wilayah-wilayah yang berbahaya. Selain rumah yang kosong, maksudnya hanya berduaan di dalam rumah, apa lagi yang nggak boleh? Wilayah-wilayah. Kalau tempat-tempat umum yang perlu diperhatikan, ya lebih baik memilih tempat-tempat umum yang banyak orang. Jangan sampai terkondisi tempatnya udah gelap, banyak nyamuk, berduaan, dia mau ngapain coba? Mau nepokin nyamuk satu-satu, ya. Di sungai, gelap, nggak ada lampu, berdua, pak. Belajar kanan badan, ya. Itu persis banget ya, deskripsikan itu persis. Lebih enak pacaran ke DP Mall, ke food courtnya makan bareng banyak orang itu lebih nikmat daripada ke situ gatel semua sedikit nyamuk. Berlontong juga ngapain? Nah, hal-hal itu pokoknya jangan mencoba diri sendiri ketika di tempat umum, di tempat yang sepi, hanya berdua. Jangan deh. Nah, kalau salah satu pasangan kita atau pacar kita ngomong begitu, entah lakinya atau perempuan yang ngajak ke tempat-tempat begitu, berarti kita harus berani. Harus berani tolak. Iya. Harus berani tolak. Iya. Ya. Ya, harus berani tolak. Jadi pergilah ke tempat-tempat yang terang, jangan tempat-tempat yang gelap. Karena teman-teman ini anak-anak terang. Mantap. Ya. Jadi batasan wilayah jangan ada di ruangan yang nggak banyak orang tahu, bahaya. Ya. Bisa juga kadang-kadang di kelas berdua, yang lain udah pada pulang, berdua di kelas. Alasannya sih piket, ya. Piket nyampu, lebih nanti yang aneh-aneh, ya. Lebih baik jangan, ya. Lebih baik jangan, betul, ya. Oke, ada pertanyaan dari adik-adik? Sebelum saya tutup, nggak ada ya? Oke, jadi sekali lagi apa yang diperbincangkan dengan Mbak Novi pada sore hari ini, tolong Anda diskusikan minggu depan dengan mentor-mentor Anda. Nggak harus Anda percaya dan setuju dengan apa yang Mbak Novi sampaikan. Bisa punya pandangan sendiri. Mbak Novi, masa sih mimpi aja nggak boleh ya? Masa sih ya boleh lah. Ayatnya mana? Ini ada ayatnya. Ya, misalkan, ya silakan Anda bisa ngobrol di grup kecil, ya, grup kecil supaya bisa lebih terbuka. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Novi. Untuk bisa menjaga batasan kita perlu orang lain. Untuk bisa juga membantu kita untuk bisa membantu kita tetap pegang pada batasan-batasan kita. Ya. Jadi kalau ketika teman-teman sudah mulai naksir, sudah mulai jatuh cinta, punya pacar, lebih baik terbuka. Dengan siapa? Dengan orang tua, keluarga. Paling tidak itu nanti bisa ada masukan, orang tua tahu, begitu ya. Kalau tidak orang tua juga bisa sama mentor. Perlu ada mentor buat mereka. Orang lain, orang tua atau mentor itu kan di tempat Tuhan untuk menunjukkan titik lemah kita, titik sudut mati. Setiap orang punya sudut mati. Saya kalau sudah begini, ya karena nggak ngerti tangan saya yang ini baru apa gitu. Jadi butuh orang lain untuk mengingatkan. Jadi kalau sudah mulai pacaran, lebih baik terbuka, bercerita kepada orang tua. Ini yang kadang anak-anak muda nggak mau. Tapi kadang-kadang mereka ceritanya sama teman, sahabat, gimana? Nah, teman sahabat bisa artinya lebih apa ya? Lebih bergaransi kalau kita cerita dengan orang tua. Karena orang tua kan yang akhirnya bertanggung jawab atas diri kita kalau sampai kita ada apa-apa. Tapi kalau kita sama orang tua dimarahin dulu, ada bahasa komunikasinya kalau gitu. Ada bahasa komunikasinya dengan orang tua, bagaimana menyampaikan, bagaimana memahami. Terus kalau berpasangan sudah mulai berpasangan, setiap pasangan
menghargai aturan keluarga masing-masing. Setiap keluarga kan punya aturan masing-masing. Itu harus berani menghargai. Oke, aturannya. Kalau nggak boleh jam malamnya jam 9, ya sudah jam malamnya jam 9 diikuti. Kalau itu bisa ditaati, saya percaya kok kepercayaan dari orang tua itu pasti akan muncul. Ya kadang-kadang orang tua melarang karena orang tua belum percaya. Ya, tapi begitu kita ikut aturan yang dibuat oleh orang tua, lama-kelamaan mereka juga akan, karena mereka juga tahu suatu hari nanti Anda pasti menikah, betul ya? Jadi nggak mungkin dilarang pacaran, pasti boleh, hanya masalah waktunya dan bagaimana Anda pacaran. Kalau memang baik di mata mereka, pasti mereka izinkan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Novi, kita kasih applause untuk sumber kita. Ya, thank you. Dan saya kira untuk pengumuman sudah, ya. Dan sekali lagi bahan ini jadi diskusi untuk minggu depan di kelompok kecil, ya. Kita akan berdoa, kita akan tutup karena ada pada sore jam 5 nanti. Sudah, ya. Mari kita tentukan.